Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan, NIM 2222211084, Prodi Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi logika informatika. Materi pertama, pengenalan logika informatika. Logika adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang memiliki arti kata, ucapan, atau alasan. Oleh karena itu, logika merupakan dasar dari semua penalaran. Informatika yaitu disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Logika informasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputer dengan penalaran sehingga dapat suatu kesimpulan. Materi kedua yaitu pengenalan sejarah logika. Thales tahun 64 sampai 548 sebelum Masehi, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita yang tidak sesuai dengan akal budi untuk memecah rahasia alam semesta. Beliau telah mengenal logika induktif. Aristoteles tahun 384 sampai 338 sebelum Masehi mengenal logika sebuah ilmu. Menurut beliau, kesimpulan Thales diperoleh dari alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Kemudian terus berkembang hingga terakhir oleh Henry M. Seltzer 1882 sampai 1964. Materi ketiga, manfaat logika. Meningkatkan kemampuan secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan hindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Materi keempat, macam-macam logika informatika. 1. Logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Logika ilmiah. Logika ilmiah berfungsi untuk memperhalus dan mempertajam pikiran serta budi manusia. Materi selanjutnya, argumen. Argumen adalah suatu usaha mencari kebenaran dari beberapa kesimpulan. Argumen ada yang tepat atau bahasa lainnya valid, ada juga yang palsu atau invalid. Materi selanjutnya, pengenalan prosisi. Prosisi adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Dalam logika dikenal ada dua jenis prosisi, yaitu prosisi analitik dan prosisi sinetik. Prosisi analitik adalah prediksinya sudah mempunyai pengertian yang sudah terkandung dalam subjeknya. Prosisi sinetik adalah prosisi yang predikatnya mempunyai pengertian bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Materi selanjutnya, konsep logika proporsional. Logika proporsional merupakan logika yang menangani atau memproses atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dan proposisional. Pemberian nilai dan konstan dalam proposisi. Huruf A, B, C, dan seterusnya digunakan untuk menggantikan prosisi dan disebut variabel-variabel proporsional dan hanya memiliki nilai benar atau salah. Jadi pemberian nilai pada variabel-variabel proporsional hanya T dan atau F. Kesimpulan berupa huruf T dan F disebut konstan proporsional. Materi selanjutnya, tabel kebenaran dan prosisi majemuk.
Tabel kebenaran. Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan atau and. Disubsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung atau or. Navigasi. Ingkaran. Navigasi adalah pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula salah, dan sebaliknya, dan seterusnya. Dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini. Materi selanjutnya, ekspresi logika. Prosesi yang dibangun dengan variabel logika berasal dari pernyataan atau argumen. Prosesi majemuk. Suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Skema majemuk. Cara untuk menyederhanakan prosesi majemuk yang rumit dapat dilakukan dengan dipecahkan terlebih dahulu menjadi subjek-subjektif. Evaluasi validitas argumen, tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Evaluasi validitas argumen, pembuktian validasi ekspresi logika dari suatu argumen dapat dilakukan dengan tabel kebenaran. Tautologi, suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenaran. Kontradiksi, kebalikan dari tautologi adalah kontradiksi. Kontingen, suatu ekspresi logika yang punya nilai benar dan salah di tabel kebenaran. Materi selanjutnya, ekuivalensi logis. Konsep dasar ekuivalensi logis. Dua atau lebih pertanyaan majemuk yang memiliki kebenaran yang sama. Hukum-hukum logika kumulatif berlaku untuk konjungsi, disjungsi, dan ekuivalensi, tetapi tidak berlaku untuk implikasi. Asosiatif mengacu pada tanda kurung yang tidak mengubah nilai kebenaran. Double negation law mengacu pada lingkaran yang mengacu pada variabel, dan dapat dibaca di tabel di bawah ini. Materi selanjutnya, menyederhanakan logika. Menyederhanakan logika merupakan proses berubah bentuk ekspresi logika menjadi lebih sederhana dengan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi dalam logika. Penyederhanaan dengan menghilangkan perangkai implikasi dan biimplikasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.